Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Baiklah, sebelum Ibu memasuki mata pelajaran kita hari ini, ada baiknya Ibu absen terlebih dahulu ya. Hadir semua anak-anak? Hadir semua Bu. Oke, alhamdulillah. Sebelum Ibu memulai, kita membaca doa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Mari anak-anak semua kita berdoa mulai. Oke, baiklah kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kalau kita selesai berdoa, kita masuki mata pelajaran kita hari ini ya. Buka buku halaman 25. Sebelum Ibu masuki belajar materi kita baru, ada pertanyaan dari materi kita sebelumnya? Anak-anak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, Ibu akan memasuki mata pelajaran kita hari ini ya. Tematik kelas 2, tema 5, pengalamanku. Subtema 1, pengalaman di rumah, pembelajaran 1. Nah, di sini judul materi kita di sini tentang pengalamanku. Di sini siapa yang ada pengalaman? Oke, baik. Mari kita belajar bersama ya. Ibu akan menjelaskan apa pengertian dari pengalamanku. Pengalamanku, setiap orang memiliki pengalaman. Pengalaman diperoleh di mana saja, bisa di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Pengalaman juga dapat diperoleh di tempat wisata. Pengalaman Benny di rumah bekerja bersama keluarga. Benny dan keluarga bekerja membersihkan kebun bunga. Benny di sekolah pernah menang lomba. Benny menang lomba baca puisi dan mendapatkan piala. Benny juga berpengalaman di tempat bermain. Pengalaman bermain gala asin. Gala asin dilakukan di lapangan. Lalu, Benny juga berpengalaman juga di tempat wisata. Benny pernah pergi ke tempat wisata. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kalau seorang Benny pernah berpengalaman menjadi juara. Dia juara lomba puisi dan menggambar dan tempat wisata Benny. Nah, di sini seorang Benny seorang berprestasi. Nah, di sini anak-anak Ibu adalah sebagian kecil materi yang akan kita pelajari di tema 5 ini tentang pengalamanku. Ibu akan menjelaskan liburan seorang Benny ya. Liburan semester 1 telah usai. Saat liburan, Benny asik membantu di rumah. Benny membantu ibu, ayah, dan kakaknya. Benny membantu ibu memanjang jam di dinding. Benny membantu ayah memperbaiki motor. Benny juga membantu kakak membersihkan kamar. Nah, seorang Benny berbakti kepada keluarganya. Ia selalu membantu keluarganya untuk membersihkan pengalamanku. Nah, anak Ibu habis liburan semester 1 ini pasti ada pengalaman ya. Ibu akan membiarkan kalian menceritakan tentang pengalaman kalian selama liburan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kalau kalian habis liburan semester 1, pastinya kalian liburan sangat senang. Nah, di sini Benny asik membantu di rumahnya. Ia membantu ayah, ibu, kakak. Apa yang dilakukan Benny? Ya,
dia membantu keluarganya di rumah. Nah, ibu akan bertanya, kenapa Benny selalu membantukan ibunya di rumah? Ibu, karena Benny berbakti kepada keluarganya, dan saya ingin menjadi seperti Benny. Iya, benar sekali. Dia membantu keluarganya. Nah, seperti Benny, pasti kalian pernah membantu ibu, ayah, dan kakak kalian di rumah ya, pastilah ya. Nah, di sini ibu akan menjelaskan jam dinding di rumah Benny mati. Ibu minta tolong Benny mengganti baterai jamnya. Jam dinding terjatuh. Saat terjangkau, Benny minta maaf kepada ibunya. Kita baca dialog ibu dan Benny ya. Iya, Ibu. Benny, coba lihat jam dinding di rumah, Nak. Ya, Ibu. Wah, jarumnya berhenti bergerak, Bu. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Tanya Ibu. Benny harus menggantikan baterai dengan yang baru, Bu. Maukah Benny mengganti baterainya? Mau, Bu. Nah, di sini Benny naik di atas tangga ya, anak-anak. Kata Ibu Benny, hati-hati ya, Nak. Ya, Ibu. Nah, Benny kurang berhati-hati, akhirnya jam dinding terjatuh. Wah, jamnya retak, kata Ibu Benny. Maafkan Benny, Bu. Benny kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding, sehingga jam dinding terjatuh. Ya, Nak, kedepannya Benny harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa, kata Ibu Benny. Nah, anak-anak, itulah percakapan antara Benny dan ibunya. Ibu meminta Benny untuk mengganti jam dinding yang sudah mati. Nah, anak-anak, diganti dengan baterai yang baru. Tapi karena tidak hati-hati, jam dinding terjatuh. Nah, apa yang terjadi dengan jam dinding? Siapa yang tahu? Apa yang terjadi jam dinding? Retak, Bu. Rusak. Ya, terjadi adalah jam dindingnya berhenti bergerak dan terjatuh saat diambil oleh Benny. Lalu, ada pertanyaan lagi? Oke, baik, kita lanjut ya. Siapa yang mengambil jam dinding tadi? Ayo, siapa yang tahu? Benny, Bu. Ya, benar sekali. Yang mengambil adalah Benny. Ibu, mengapa jam dinding jatuh tadi? Lalu, mengapa jam dinding jatuh tadi? Ya, karena Benny kurang hati-hati. Nah, anak-anak, kalau kita mengerjakan sesuatu itu harus berhati-hati. Supaya apa? Supaya tidak ada rusak atau retak, sehingga jam dindingnya jatuh. Nah, bagaimana cara mengambil jam dinding? Ayo, betul sekali. Benny mengambilnya dengan menggunakan tangga untuk mengambil jam dinding tersebut. Benny telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Benny kepada ibunya? Ya, benar sekali. Benny meminta maaf kepada ibunya. Anak-anak, pada percakapan tadi, Benny meminta maaf kepada ibunya karena melakukan kesalahan. Nah, pernahkah kalian berbuat salah? Pastilah ya. Apa yang kalian ucapkan jika berbuat salah? Meminta maaf, Bu. Ya, benar sekali. Kalau kita melakukan kesalahan itu pasti kita meminta maaf. Nah, kalimat permintaan maaf biasanya diucapkan bila kita melakukan kesalahan. Gunakan kalimat yang santun saat mengucapkan kalimat permintaan maaf. Nah, setiap kalimat permintaan maaf ada maknanya. Ayo kita pelajari tentang makna kalimat minta maaf.
Ya, di sini Ibu akan memberikan contoh. Tini, maafkan aku karena aku tidak dapat datang di pesta ulang tahunmu, kata Doni. Nah, di sini ada kalimat. Ibu akan menjelaskan kalimatnya ya. Nah, siapakah yang minta maaf? Apakah Tini? Apakah Doni? Tini, Bu. Ya, meminta maaf adalah seorang Doni, bukan Tini. Doni meminta maaf kepada siapa? Jelas kepada Tini ya, karena Doni tidak bisa datang ke pesta ulang tahun Tini. Nah, kepada Tini. Lalu, mengapa Doni meminta maaf kepada Tini? Karena tidak dapat datang di pesta ulang tahun Tini. Jadi, kalimat minta maaf maknanya adalah Doni meminta maaf kepada Tini karena tidak dapat datang di pesta ulang tahunnya. Nah, di sini Ibu sudah menjelaskan beberapa materi kita pada pembelajaran tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, di sini anak-anak Ibu akan menjelaskan atau mengulangi lagi di rumah ya, karena materi kita sudah selesai. Ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Terima kasih, Ibu. Oke, kalau tidak, Ibu akan nutupi mata pelajaran kita hari ini ya. Baiklah, kalau ada salah Ibu mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Jangan Ibu akhiri. Oh iya, minggu depan Ibu akan masuki materi kita lagi ya. Ibu mohon kepada kalian untuk mengulangi lagi materi yang Ibu jelaskan ya. Baiklah, di sini Ibu akan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan. Sampai bertemu. Your text goes here.